Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak henti-hentinya Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua sehingga dapat terus beraktivitas bagaimana yang mungkin kita rencanakan. Walaupun kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi di luar rencana kita, tapi yakinlah bahwa yang terjadi itu merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur juga kita kepada Allah sehingga sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk terbebas terus dari wabah yang saat ini sedang melanda dunia, khususnya Indonesia, yaitu wabah COVID-19. Semoga kita terus dan keluarga kita terus terbebas dari wabah ini. Dan apabila ada keluarga kita ataupun sahabat-sahabat kita ataupun teman-teman kita yang terkena wabah ini, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga kita dan keluarga besar kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Semoga salawat dan salam juga tersampaikan kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan pertemuan ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan uji normalitas. Seperti sebelumnya, kita telah membahas analisis regresi linier sederhana, yaitu mungkin ada yang tahu dulu sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, apa itu analisis regresi linier sederhana. Silakan. Oke, baik. Sepertinya sudah paham terkait dengan pertemuan kita yang kemarin bahwa analisis regresi sederhana itu adalah analisis dengan menggunakan satu variabel dependent atau variabel terikat gitu ya, atau variabel respon, dan satu variabel independen atau variabel bebas, atau variabel bebas atau variabel X gitu ya. Jadi dia satu variabel Y dan satu variabel X. Itulah regresi linier sederhana gitu ya. Nah, di pertemuan selanjutnya ini kita akan membahas terkait dengan uji normalitas. Jadi uji normalitas ini adalah salah satu uji asumsi klasik. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji F dan uji T mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Pendapat ini disampaikan oleh Ghazali tahun 2009. Baik, kita akan mencoba menggunakan software. Itu softwarenya adalah software R. Jadi kita akan mencoba adalah software yang akan kita gunakan untuk menguji uji normalitas menggunakan uji normalitas asumsi klasik ini ya, menggunakan software R. Jadi yang pertama kita harus memasukkan data terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat sintaknya. Ini menggunakan software R. Kita tetap menggunakan software yang sama di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita masukkan datanya terlebih dahulu. Oke, datanya sudah masuk. Baik, kita cek apakah ada datanya. Oke, datanya sudah masuk. Ini ada data pertumbuhan ekonomi, data ekspor, impor, dan investasi. Kemudian kita akan membuat model, yaitu model, ini saya namakan model 1001 ya, model 1001, yaitu antara pertumbuhan ekonomi dan impor. Jadi Y-nya pertumbuhan ekonomi, X-nya impor gitu ya.
Kira-kira bagaimana pengaruh antara impor terhadap pertumbuhan ekonomi? Oke, kita kemudian summary. Oke, summary model. Oke, ini hasil regresi linear sederhananya. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas itu terkait dengan uji normalitas. Nah, ini hasil uji normalitasnya, yaitu p-value-nya sebesar 0,2374. Jadi, oke, baik, berdasarkan nah, di p-value-nya sebesar 0,274. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Ini hasil uji normalitasnya. Jadi pertama H0-nya yaitu residual berdistribusi normal. Oke, H1-nya residual tidak berdistribusi normal, alfanya 5%, statistik ujinya Shapiro-Wills normality test, kemudian kriteria pengujian, jika p-value-nya lebih besar daripada alfa maka terima H0, jika p-value lebih kecil daripada alfa maka tolak H0. Kesimpulan, karena nilai p-value-nya 0,2374 lebih besar daripada 0,05 maka terima H0. Artinya sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa residual berdistribusi normal. Oke, baik, saya rasa demikian. Untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan membahas uji heteroskedastisitas. Silakan bagi ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, baik. Ya, betul. Jadi emang uji normalitas ini diwajibkan untuk pada saat kita melakukan regresi linear sederhana. Jadi emang benar tadi pertanyaannya, apakah ini wajib? Ya. Jadi emang ini harus dilakukan pada saat kita melakukan analisis regresi linear sederhana. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang uji heteroskedastisitas. Silakan dibaca, silakan dipersiapkan. Mudah-mudahan nanti bermanfaat perkuliahan ini. Semoga berkah, semoga dapat dipahami dengan baik. Semoga apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah dan menjadi alasan bagi Allah untuk memasukkan kita di surga Firdausnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.